Rojali diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain di luar rumah, menyembunyikannya rapat-rapat dari sang istri. Namun, ia melupakan satu hal penting. Ponselnya masih terhubung dengan layar berbagi. Setiap pesan manis dan menggoda yang ia kirim justru tampil jelas di televisi rumah mereka. Kata-kata itu menusuk hati sang istri seperti jarum. Dengan penuh amarah, ia mematikan televisi. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah tanda keintiman di cermin yang jelas bukan miliknya. Anehnya, ia tidak langsung menghadapi Rojali. Ia menahan semua emosinya dan memilih bersikap tenang. Keesokan harinya, diam-diam ia pergi ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Rojali. Ia mengakhiri kehamilan yang akhirnya ia dapatkan setelah 10 kali usaha yang penuh harapan. Setelah itu, ia memesan 1 tiket ke luar negeri untuk 7 hari ke depan, memutuskan untuk menghilang sepenuhnya dari kehidupan Rojali. Baginya, jika cinta sudah rusak, maka harus dibuang seperti sesuatu yang tak lagi berarti. Malam itu, ia pulang dan meletakkan laporan medis ke dalam sebuah kotak. Sementara itu, Rojali, yang diliputi rasa bersalah karena telah mengkhianatinya, membawakan kue favoritnya. Namun, sang istri langsung mencium aroma parfum asing pada tubuh Rojali, juga melihat bekas mencolok di bajunya. Kini, semua itu sudah tidak lagi berarti baginya. Rojali melihat kotak di atas meja dan mengira itu adalah hadiah. Saat hendak membukanya, sang istri menghentikannya. Ia berkata bahwa itu adalah kejutan, dan Rojali baru boleh membukanya dalam 7 hari. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab bahwa 7 hari lagi adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Rojali berpura-pura menyesal dan mengatakan bahwa ia terlalu sibuk bekerja hingga melupakan hari penting itu. Sang istri hanya merasa ironis. Benarkah ia sibuk bekerja atau justru sibuk dengan wanita lain? Melihat kondisi istrinya, Rojali menawarkan untuk menemaninya ke rumah sakit keesokan hari. Di luar dugaan, sang istri setuju. Bahkan, ia mengatakan akan menemaninya seharian. Namun dalam hatinya, ia hanya ingin melihat bagaimana Rojali diam-diam menemui wanita lain tepat di hadapannya. Rojali mulai gelisah. Dengan alasan sakit perut, ia bergegas ke kamar mandi dan segera mengirim pesan kepada wanita tersebut, mengatakan bahwa mereka harus mengganti tempat pertemuan. Tanpa ia sadari, pesan itu kembali muncul di televisi rumah mereka. Keesokan paginya, saat sarapan, sang istri tiba-tiba bertanya, apakah Rojali masih ingat janji saat melamarnya? Tanpa ragu, Rojali menjawab bahwa ia akan mencintainya selamanya. Sang istri kemudian bertanya, bagaimana jika ia jatuh cinta pada orang lain? Rojali langsung bersumpah dengan nada penuh keyakinan. Namun bagi sang istri, semua itu hanya terasa sebagai kepalsuan yang menjijikkan. Mereka pun pergi bersama ke rumah sakit. Untuk menjaga penampilan, Rojali menyiapkan bunga dan makanan manis, berpura-pura menjadi suami yang penuh perhatian di depan orang lain. Ia menempatkan istrinya di ruang tunggu, sementara ia mencari alasan untuk pergi menemui wanita tersebut. Dalam terburu-buru, ia lupa membawa kartu identitas kerjanya. Sang istri yang melihat itu berinisiatif mengantarkannya. Namun di sebuah lorong, ia tanpa sengaja mendengar percakapan 2 perawat yang menyebut bahwa Rojali pergi ke ruang jenazah bersama wanita lain. Saat itulah ia menyadari. Seluruh rumah sakit sudah mengetahui perselingkuhan itu. Hanya dirinya yang selama ini dibodohi.